Oke, selamat berjumpa kembali seputar materi yang sama, yaitu masih ukuran penyebaran data. Yaitu kuartil. Apa itu kuartil? Adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan itu diurutkan. Jadi dibagi menjadi 4 bagian. Coba Anda perhatikan pada garis ini, itu setelah dibagi, kemudian inilah kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Bagaimana cara menentukan nilai kuartil? Kalau data tunggal, yaitu letak kuartil ke I sama dengan data ke I N tambah 1 per 4. Artinya I ini diambil dari 1, 2, 3. Datanya atau N banyak data. Contoh, hasil pendataan usia dari 12 anak balita. Ini dalam tahun ya. Tentukan atau diketahui sebagai berikut. Ini datanya. Tentukan kuartil bawah atau Q pertama, kuartil tengah Q kedua, kuartil ke atas atau Q3. Cara penyelesaiannya, yang pertama harus kita mengurutkan dari data terkecil sampai data yang terbesar. Ini setelah diurutkan. Letak kuartil pertama berarti data ke I. Berarti ganti dengan 1. Banyak datanya 12. 12 ditambah 1 per 4. Hasilnya data ketiga 1/4. Kemudian data ketiga ditambah 1/4. Berarti di mana diambil yang 1/4 ini? Kita ambil dari data keempat dikurang data ketiga. Berarti data ketiga itu nilainya 1 tadi. Data keempat 2. Data ketiga 1 berarti 2 dikurang 1. Berarti hasilnya 1/4. Letak kuartil kedua. Berarti data ke 2. 12 dikali 12 ditambah 1 per 4. Berarti data ke 6 1/2. Nilai kuartil kedua berarti data ke-6 ditambah setengah. Di mana kita ambil lagi yang setengah ini? Pada data ke-7 dikurang data ke-6. Berarti data ke-6 itu 3. Data ke-7 juga 3. Berarti 3 dikurang 3, 0. Berarti 0 dikali setengah, 0. Berarti hasilnya 3. Itu dia. Letak kuartil ketiga data ke-3. Berarti 12 tambah 1 bagi 4 sama berada pada data ke-9, 3/4. Nah, berikut
Nilai kuartil ketiga berada pada data ke-9. Ini berdasarkan ini ya. Kemudian 3/4. Di mana diambil itu? Dari data ke-10 dikurang data ke-9. Berarti data ke-9 itu 4. Data ke-10 juga 4. Berarti 4 dikurang 4, 0 dikali 3/4, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Itulah nilai kuartil ketiga. Jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil disimbolkan QD. Berarti QD sama dengan setengah kali Q3 atau kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Bagaimana kalau data berkelompok? Berarti nilai KI sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah panjang kelas. Ini rumusnya. Bisa Anda lihat. Jelas B tepi bawah kelas kuartil KI. P panjang kelas. F jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil KI. F frekuensi kelas kuartil. Dan N jumlah data. Contoh. Ini contohnya. Ini soalnya. Bisa Anda lihat. Bagaimana cara menentukannya? Berarti kita menentukan dulu kuartil pertama. Berarti kuartil pertama yaitu 1/4 dikali 40. Karena 40 banyak datanya. Berarti itu berada pada data ke-10. Kuartil kedua. Kuartil pertama terletak pada kelas interval ketiga. Ini dia. Kenapa bukan kuartil kedua? Interval kedua. Kelas kedua. Karena sampai di sini baru 9. 3 ditambah 6. Jadi kurang 1. Makanya kita ambil pada kelas 55 sampai 59. Berarti tepi bawahnya 54,5, panjang kelasnya 5. Frekuensi sebelum kelas kuartil berarti 9. Ini dia tadi 3 tambah 6. Kemudian frekuensi kelas kuartil sama dengan 10. Nilai kuartil pertama 54,5 ditambah 5 kali 1 kali 40/4 dikurang 9/10. Hasilnya ini kan 1 kali 40. Berarti 40 dibagi 4, 10. 10 dikurang 9. 1 bagi 10. 1 bagi 10 berarti 0,1. Dikali 5. Makanya dapat 0,5. Sehingga 0,5 ditambah 54,5 hasilnya 55. Kemudian kuartil ketiga. Berarti 3/4. 3/4 dikali 40 berarti berada pada data ke-30. Berada pada interval ke-4. Tepi bawahnya 59,5. Frekuensi atau jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil berarti 19. Frekuensi kelas kuartil
Berarti 59,5 ditambah 5. Berarti 3 kali 40. 120 bagi 4. 30. Dikurang 19. Berarti 11 bagi 12. 4,58 ditambah 59,5. Hasilnya 64,08. Demikian, mudah-mudahan materi ini dapat Anda pelajari. Semangat belajar, merdeka belajar.